Halo sobat, bertemu kembali di channel seputar kita. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena di video sebelumnya ada yang bertanya nih, bagaimana sih cara memperbanyak akar pada bonsai kelapa? Nah, kalian tidak perlu khawatir karena di video kali ini kita akan membahasnya. Maka dari itu, tontonlah videonya sampai habis agar kalian mendapatkan informasi secara lengkap. Serta jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Dan inilah pembahasannya. Bagi kita para pecinta bonsai kelapa, biasanya tanpa disengaja kita melakukan kesalahan sehingga menyebabkan bonsai kelapa rusak atau mati, salah dalam penyayatan, dirusak hama atau batang membusuk. Namun hal ini sudah lumrah terjadi bukan? Tapi kalian tidak perlu khawatir karena hal tersebut dapat diperbaiki dengan langkah-langkah berikut ini. Yaitu dengan memotong habis batang muda pada bonsai kelapa dengan cutter serta di ketinggian kurang lebih 5 cm. Maka batang akan terlihat botak tanpa daun. Dan setelah itu, tutup batang yang telah terpotong dengan menggunakan plastik bening, lalu ikat di antara batang yang telah tua. Hal ini bertujuan untuk menghindari batang dimakan semut atau hama lainnya. Dan sobat, biasanya nih setelah 1 minggu tunas baru akan tumbuh dengan sempurna. Bonsai kelapa yang kita buat mungkin memiliki pelepah yang besar dan daun yang lebar, serta belum terurai atau pecah. Sehingga hal ini membuat bonsai kelapa terlihat kurang sempurna. Dan sobat, apakah kalian ingin agar bonsai yang kita tanam terlihat sempurna tanpa mengalami proses pembusukan pada daun? Jika kalian menginginkannya, maka simaklah penjelasan berikut ini. Saat pelepah terluar tumbuh dengan tinggi kurang lebih 15 cm, maka potong sisi kiri kanan pelepah agar pelepah terdalam terlihat. Lakukan dengan hati-hati agar pelepah terdalam tidak tergores. Kemudian bengkokkan pelepah terluar dengan cara mengikat dengan tali plastik atau benang kenur. Ikatlah di antara sela daun dan batang yang tua. Maka lakukanlah hal yang sama pada pelepah kedua. Setelah pelepah terluar maksimal 3 pelepah. Hati-hati sobat dalam proses pembengkokan, karena pelepah kedua masih berwarna hijau dan rentan mudah patah. Jika daun masih terlihat membesar, maka potonglah pelepah terluar untuk membentuk batang baru. Potonglah tiap pelepah terluar setiap 2 minggu sekali. Dan jika pelepah yang dipotong sudah mengalami proses pemotongan sebanyak 8 pelepah, maka tunas baru akan memiliki batang yang kecil dan daun yang kecil pula, serta tiap helai daun akan terpecah dengan sendirinya. Nah sobat, apakah kalian pernah melihat bonsai kelapa yang tumbuh dengan batang yang melengkung? Coba bayangkan bagaimana jika bonsai kelapa kita berbentuk seperti itu? Pasti akan terlihat unik dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Nah, untuk teknik mengolah batang seperti itu sangat sulit dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Banyak proses yang harus dilakukan dan memiliki jangka waktu pengolahan yang panjang atau tahunan. Apakah kalian ingin mencobanya? Maka simaklah metodenya berikut ini. Pada dasarnya, batang akan tumbuh tegak lurus menghadap matahari. Kita hanya merubah posisi tanamannya saja.
Jika batang yang tua telah tumbuh setinggi 1 cm, ubahlah posisi tanam 45 derajat pada batang yang aslinya. Kita tunggu hingga proses pertumbuhan batang baru dengan tinggi yang sama, yaitu 1 cm. Dan lakukanlah proses ini berulang-ulang sesuai kreasi dan imajinasi yang kita inginkan. Proses ini lumayan memakan waktu panjang dan perlu kesabaran. Bila akar masih sedikit dan pendek serta tunas belum panjang, lakukanlah penanaman kembali sampai batas batang. Hal ini dengan menggunakan media sekam dan tunas yang dibungkus dengan botol aqua. Dan hal ini bertujuan untuk menghindari serangan kutu dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, bila akar sudah kuat menempel di media tanah dan tunas juga sudah tumbuh setinggi 15-20 cm, maka lakukanlah penyayatan dan perapihan batang secara hati-hati. Dan teruntuk kehati-hatian ini sangat diperhatikan, jangan sampai menggores tunas yang baru tumbuh. Kemudian lakukanlah hal ini berulang-ulang minimal 3 hari sekali. Proses ini dilakukan selamanya agar bonsai tidak membesar membentuk kelapa biasa. Siramlah tanaman 1 hari sekali pada sore atau malam hari. Dan ada baiknya menyiram dengan menggunakan vetsin atau air larutan garam. Ya sobat, teruntuk bonsai yang sudah tumbuh dan kuat, kalian bisa melakukan perawatan harian dengan menyiram minimal 1 kali dalam sehari. Lebih sering lebih baik, asal air tidak tergenang dalam pot yang bisa mengakibatkan pembusukan akar. Dan untuk pemupukan bisa dilakukan 3-4 bulan sekali dengan pupuk kandang atau pupuk urea tablet. Dan untuk mengatasi hama, bisa dibasmi dengan kapur semut atau insektisida untuk kutu putih. Jika mendapatkan bibit yang akarnya sedikit, maka akan memperlambat pertumbuhan pada bonsai. Akar yang banyak dan besar akan mempercepat proses penyerapan zat makanan, apalagi jika akar tersebut melilit atau menyelubungi buah kelapa. Nah sobat, dan inilah cara untuk memperbanyak akar pada bonsai kelapa. Dan caranya yaitu potong akar yang membusuk agar tumbuh akar baru. Tanam kelapa sementara dalam pot atau plastik polybag dengan menggunakan media sekam. Berikan pupuk tanah yang berfungsi untuk memperbanyak akar. Kemudian siram tanaman dengan 1 sendok cairan stimulan yang telah dicampur dengan 500 ml air. Nah sobat, untuk mendapatkan stimulan banyak terdapat di toko tanaman atau toko bahan kimia. Kemudian tunggu hingga 2 minggu, maka akan tumbuh akar baru yang besar. Nah sobat, jika akar telah tumbuh lebat, baru lakukan penanaman sesuai selera dan ditanam hanya akarnya saja. Ya sobat, semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.